Gue cuma mau nanya satu hal dan lu harus jawab jujur ya teman-teman. Emangnya visi misi NU yang sekarang itu apa sih? Apakah masih soal dakwah, pendidikan, atau sosial? Atau malah sekarang targetnya udah nambah jadi ngelola tambang batubara juga? Karena yang gue tahu NU itu dulu dikenal dengan fikih toleransi, fikih sosial, fikih moderasi. Tapi kok sekarang kesannya mulai geser jadi fikih konsesi. Ini bukan nyinyir ya, tapi jujur aja makin kesini isu tambang PBNU makin absurd, makin sensitif dan makin ngebelah banyak kalangan. Nah, karena itulah topik ini makin penting buat dibahas. Bukan cuma karena kita santri, tapi karena ini soal masa depan ormas terbesar di Indonesia, ormas yang katanya waras, yang katanya moderat. Seperti yang gue janjiin di video sebelumnya, ini adalah kelanjutan bahasan kita soal hukum pertambangan. Di video kemarin gue udah ngulas bahwa hukum asal tambang itu bukan langsung halal kayak yang Gus Ulil bilang. Tapi haram dulu baru ada pengecualian. Itu poin penting ya guys ya. Nah sekarang gue mau bawa diskusinya ke level yang lebih dalam dan lebih penting lagi. Terlepas dari hukum asal tambang itu halal atau haram, pertanyaannya sekarang adalah layak gak sih PBNU ikut-ikutan nambang? Oke, lu bisa aja bilang hukum asal tambang kan halal. Iya, oke, boleh lu berpendapat demikian. Tapi persoalannya bukan cuma itu. Apakah fakta bahwa tambang itu halal secara otomatis bikin keputusan PBNU buat nambang juga halal? Nah, ini yang sering dicampur adukkan. Padahal ini dua hal yang berbeda dan gak bisa disama-samain secara mentah-mentah. Dan kalau lu perhatiin baik-baik, mau itu di debat publik kemarin ataupun tulisan Facebooknya Gus Ulil di tahun lalu, beliau sering banget nyampurin dua hal ini. Antara hukum halalnya tambang dan keputusan NU buat nambang. Kayak otomatis aja gitu, padahal kan gak sesederhana itu. Nah, buat bantu kita berpikir lebih jernih, gue nemu satu tulisan yang apple to apple banget buat jadi tandingan argumen fikih Gus Ulil. Tulisan ini gak cuma ngejawab, tapi juga ngajak kita mikir lebih dalam soal metodologi berpikirnya. Tulisan ini dibentuk artikel opini, tapi tetap ilmiah. Bahasa yang dipakai ringan, tapi referensinya kuat dan analisisnya tajam. Penulisnya Ustadz Wahid, dosen gue sendiri. Beliau ngajar logika dan usul fikih, jadi udah pasti tulisannya gak kaleng-kaleng ya teman-teman. Artikel ini ditulis tahun lalu, gak lama setelah Gus Ulil ngepost tulisan-tulisannya soal tambang di Facebooknya. Emang sempet sih dinotis sama Gus Ulil, tapi sejauh yang gue tahu belum ada tanggapan serius sampai hari ini. Padahal yang dibahas ini kan soal fikih, gagasan utama yang digembar-gemborin sama Gus Ulil. Ya, fikih lingkungan. Harusnya sih di feedback ya tulisan-tulisan semacam Ustadz Wahid ini. Oke, tulisan Ustadz Wahid ini sebenarnya ada 3 seri ya, sama kayak seriesnya tulisannya Gus Ulil. Yang pertama, kritik nalar fikih pertambangan Gus Ulil. Ini lebih ke ngupas kesalahan logika dan retorika dalam argumen Gus Ulil. Yang kedua, wajah pesimis fikih melihat pengelolaan tambang oleh PBNU. Ini lebih fokus pada evaluasi hukum dan metode fikih lingkungan ala Gus Ulil. Yang ketiga, benarkah manusia adalah pusat semesta? Seri ini bahas tentang akidah antroposentris yang jadi dasar cara Gus Ulil lihat tambang dan manusia. Tapi di video kali ini gue hanya fokus ke tulisan yang kedua karena ini yang paling relevan secara fikih. Terutama buat ngadepin argumen Gus Ulil yang sering banget ngedrop istilah teori multiple maslahat setiap kali ditanya soal tambang. Nah, di tulisan ini Ustadz Wahid ngebagi analisisnya jadi 3 topik utama. Yang pertama, kritik kaidah fikih yang dipakai Gus Ulil. Apakah kaidah fikih yang dipakai Gus Ulil udah sesuai dan gak bias? Yang kedua, menguji validitas teori multiple maslahat ala Gus Ulil. Bener gak sih maslahat tambang itu sebanding atau lebih banyak ketimbang mudorotnya? Atau jangan-jangan malah sebaliknya, mudorotnya yang lebih banyak? Yang ketiga, jawaban telak buat logika kampungan beberapa oknum PBNU yang bilang kalau mereka boleh nambang, kenapa NU nggak boleh? Oke, kita mulai dari yang pertama. Kaidah yang dipakai oleh Gus Ulil dalam merumuskan hukum tambang itu ada 2. Kaidah yang pertama adalah menghindari bahaya harus diutamakan ketimbang memburu maslahat. Tapi coba deh baca ulang tulisan Gus Ulil pelan-pelan. Kata Ustadz Wahid, kaidah ini cuma dijadiin pemanis doang. Ya kayak karangan bunga di pemakaman, kelihatannya indah tapi nggak ngasih solusi apa-apa. Nggak melipur lara apalagi ngidupin si mayitnya. Nggak ada kupasan dan nggak ada penjelasannya. Mungkin Gus Ulil lupa kata Ustadz Wahid. Padahal kaidah ini krusial banget loh buat ngebahas topik pertambangan. Kaidah ini bukan kaidah sembarangan. Ulama besar kayak As-Suyuti bahas ini secara serius banget dalam konteks hadis ad-dororu yuzadu, alias bahaya itu harus dihindari. Bahkan Izzuddin bin Abdissalam udah bikin semacam SOP-nya. Yang pertama, kalau manfaatnya kecil dan bahayanya besar, jelas ditolak. Yang kedua, kalau manfaatnya besar dan bahayanya kecil, maka boleh diambil tapi tetap harus hati-hati. Yang ketiga, kalau dua-duanya seimbang, maka pikir ulang dan kaji lebih dalam lagi. Nah, menurut Ustadz
Wahid, dalam kasus PBNU dan tambang batubara situasinya masuk ke poin pertama. Manfaatnya kecil atau bisa dibilang itu hanya asumsi doang, sedangkan bahayanya sangat besar dan sangat nyata. Jadi secara logika dari kaidah itu sendiri, keputusan PBNU buat nambang dengan menggunakan kaidah tadi itu nggak layak, malah jadi senjata makan tuan. Kalau masih ada yang nanya, lah gimana kalau ternyata manfaatnya gede banget dan bahayanya kecil? Jawaban dari Ustadz Wahid, ya kalau begitu berarti Gus Ulil salah ngutip kaidah dong. Tapi masa sih Gus Ulil nggak paham sama kaidah yang dia kutip sendiri? Ustadz Wahid justru bilang Gus Ulil paham kok, makanya Gus Ulil punya akal-akalan baru. Akal-akalannya gini, kalau PBNU nggak nambang nanti listrik bisa terganggu dong. Mending kita nambang sekalian demi stabilitas negara dan peradaban modern. Tapi ya ini tuh asumsi yang terlalu dibesar-besarkan ya. Karena nggak ada juga yang bilang tambang harus ditutup semuanya dan sekarang juga harus ditutup. Yang dikritik itu PBNU-nya, bukan seluruh sektor pertambangan. Jadi kalau dalih listrik ini dijadikan alasan utama, itu artinya kaidah pertama tadi nggak bener-bener dipakai. Malah argumen ini lebih cocok masuk ke kaidah kedua, yaitu kaidah maslahat. Jadi bener ya dugaan Ustadz Wahid, kaidah pertama itu ya cuma jadi hiasan narasi, gayanya doang, substansinya mah nggak ada. Sekarang kita lanjut ke kaidah kedua yang dipakai Gus Ulil, yaitu kalau ada dua kerusakan yaitu mafsadat saling bertabrakan, maka pilih yang lebih ringan untuk menghindari yang lebih besar. Secara teori ini kedengarannya wise banget ya. Misalnya Gus Ulil bilang, ya emang sih tambang itu ada sisi rusaknya, tapi kalau kita stop tambang nanti listrik mati, jutaan murid gak bisa belajar, ekonomi lumpuh, Indonesia jadi kacau. Jadi nambang itu kayak jalan tengah, win-win solution buat NU dan Indonesia. Nah tapi disinilah masalahnya. Menurut Ustadz Wahid, tanpa sadar sebenarnya Gus Ulil masuk ke jurang salah satu logical fallacy, yaitu slippery slope. Kayak logika kalau nggak mandi teman akan terganggu, kalau udah teman terganggu nggak bisa belajar, kalau nggak bisa belajar nggak lulus ujian, kalau nggak lulus ujian orang tua jadi stres, terus depresi, terus bunuh diri. Singkatnya argumen yang dipakai Gus Ulil itu loncat-loncat banget logikanya, dan yang lebih penting orang-orang yang mengkritik PBNU dalam urusan tambang nggak pernah bilang stop tambang total hari ini juga. Mereka nggak anti tambang sebagai industri, tapi mempertanyakan kenapa sih NU, ormas keagamaan harus terjun langsung ke situ. Jadi kalau kita pakai kaidah tadi secara lebih fair, pilihannya jadi kayak gini. Yang pertama, PBNU kalau ikut nambang maka akan mengakibatkan nambah emisi karbon, rusak lingkungan, makin nyeret bumi ke jurang krisis iklim. Dan pilihan yang kedua, kalau PBNU nggak ikut nambang maka akan kehilangan peluang ekonomi. Ingat ya, masih peluang. Kalau bahasanya bos NU, kehilangan revenue. Sekarang pertanyaannya, mana yang lebih besar mudorotnya? Jelas kan yang pertama pastinya. Krisis lingkungan itu udah kejadian yang sekarang, yang jelas-jelas nyata dan efeknya luas. Sementara kehilangan pemasukan, apalagi hanya peluang, itu masih asumsi. Faktanya NU juga bisa jalan kok tanpa tambang selama ini. Kalau kita jujur, maka seharusnya pilihan paling masuk akal adalah PBNU nggak usah ikut nambang. Kalau lu tetap ngeyel, ya tapi ini kan demi maslahat umat. Ya udah oke, kita beda pendapat. Lu pakai versi kaidah lu dan gua pakai versi kaidah gua. Nah inilah yang disebut oleh Ustadz Wahid sebagai toleransi berkaidah. Tapi kalau semua bebas banget ngoperasiin kaidah fikih sesuka hati yang kemudian pada akhirnya saling toleransi, lama-lama kaidah fikih ya hanya jadi kayak mainan, fleksibel dan hilang daya kritisnya. Dan inilah kritik paling telak dari Ustadz Wahid, yaitu mayoritas ulama sendiri sepakat bahwa kaidah fikih itu bukan alat utama buat nyari hukum baru. Kaidah itu kayak katalog buat ngelompokin hukum yang udah ada, bukan mesin pencetak hukum baru. Kalau kita maksa pakai kaidah buat bikin hukum baru, itu sama kayak nyari santan dari kemasan, bukan dari kelapa asli. Simple sih, tapi rasa dan kedalaman ilmunya beda jauh. Ustadz Wahid bahkan nyeletuk gini, orang yang pakai kaidah fikih semata-mata buat istinbat hukum, itu kayak ibu-ibu yang milih santan kotak daripada peras kelapa sendiri. Pertanyaannya, apa bisa disamain hasil instan sama hasil yang keluar dari proses yang panjang dan sabar? Afala tatafakkarun, mikir bro. Pertanyaannya gini, gimana caranya buat kita bisa hadapi bujuk rayu kaidah fikih yang tampilannya manis tapi sebenarnya bisa jadi jebakan suka-suka gua? Jawaban dari Ustadz Wahid adalah balik lagi ke akarnya, yakni usul fikih. Ibaratnya usul fikih itu kayak bidan yang ngebantu proses lahirin produk hukum dari rahim wahyu dan sabda. Tanpa ini kaidah fikih bisa ngebuat kita salah jalur dan malah ngasih kesimpulan yang ngawur. Kaidah fikih yang ngomongin soal kompromi antara maslahat dan mafsadat itu sebenarnya bisa aja dipakai dengan benar, asal
dipandu dengan salah satu kerangka besar dalam dunia usul fikih yang namanya makosid. Dan disinilah para tokoh seperti Al-Fasi, Thohir Ibnu Ashur, dan Jasir Auda punya kontribusi besar di dunia usul fikih modern. Tapi bagi Ustadz Wahid, beliau itu lebih milih pakai gaya klasik ala Abu Ishaq Asy-Syatibi, Suwarul Makosid yang paling original. Asy-Syatibi ini jenius banget ya. Dia bikin sistem klasifikasi kompleks buat ngebedah tindakan hukum. Mana yang benar-benar maslahat, mana yang benar-benar mafsadat. Bahkan sistemnya punya 7 lapis klasifikasi. Dan khusus di bagian tindakan yang dilematis, yang katanya bisa bawa maslahat tapi ada potensi mudorot, itu dibahas detail banget oleh Asy-Syatibi. Asy-Syatibi bilang setiap orang pasti pengen enak, cari manfaat dan hindari resiko. Tapi karena semua orang juga mikir gitu, pasti terjadi tabrakan kepentingan dong. Ada yang pengen semua orang enak bareng-bareng. Ada juga yang pengennya enak sendiri. Nah, fikih itu hadir sebagai wasit buat menengahi kepentingan yang saling bertabrakan tadi. Supaya nggak ada satu pihak yang maksa enaknya dia sendiri, tapi malah bikin pihak lain sengsara. Makanya fikih nggak cuma ngatur apa yang kelihatan di permukaan, ia juga memperhatikan niat di balik tindakan. Kalau niatnya jahat, walaupun tindakannya tampak keren dan bermanfaat, fikih tetap bisa bilang haram. Tapi sebaliknya, kalaupun niatnya baik, fikih nggak langsung auto halal. Fikih tetap kritis dan fikih akan tetap nanya, tindakannya ini berdampak buruk gak ya? Ada potensi bahaya gak ya? Kalau iya, ya tetap bisa dilarang. Karena dalam fikih, niat baik bukan alasan untuk membenarkan dampak yang merusak. Terus, menurut Asy-Syatibi, level bahaya itu juga nggak digeneralisir. Ada skala intensitasnya. Ada yang pasti bahaya, di bawahnya lagi ada diduga kuat bahaya, di bawahnya lagi ada sering bahaya, selanjutnya ada kadang-kadang bahaya, di bawahnya lagi, paling bawah nih, jarang banget bahaya. Nah, sekarang kita tanya, posisi dampak dari penambangan batubara PBNU itu ada di level mana? Kalau kita jujur nih ya, setidaknya ya masuk ke sering bahaya atau bahkan diduga kuat berbahaya. Apalagi kalau pertimbangannya adalah ini dilakukan oleh institusi sebesar PBNU. Dan jangan lupa bahaya itu juga dinilai dari skalanya. Apakah menimpa kelompok kecil atau masyarakat luas? Dan jelas penambangan batubara jelas-jelas berdampak luas dari pencemaran air, udara, hingga efek domino perubahan iklim global. Jadi kalau kita jujur, teori multiple maslahat ala Gus Ulil ini harusnya diuji dulu lewat klasifikasi berlapis ini. Dan kalau ternyata gagal, ya jangan dipaksakan. Karena kalau lu bilang ini demi maslahat umat, tapi lupa ngitung mafsadatnya secara serius, ya itu sama aja kayak ngerjain soal UAS tanpa baca soal. Langsung isi asal-asalan, yang penting yakin sama hitungan kancing di baju sendiri. Nah, ada satu kategori yang cukup kompleks nih, yang Asy-Syatibi bahas panjang lebar, yaitu gimana kalau seseorang berada di posisi serba salah. Di satu sisi dia bakal kena bahaya kalau nggak ngambil haknya, tapi di sisi lain kalau diambil orang lain malah jadi korban. Contohnya begini, bayangin suatu saat terjadi krisis pangan. Lu lapar banget dan stok beras tinggal 1 karung di toko. Kalau lu beli, lu bisa makan, tapi tetangga sekitar jadi nggak punya apa-apa. Dan kalau lu nggak beli, ya lu sendiri yang kelaparan. Akhirnya naluri kita pasti mikir, ya udahlah biar mereka aja yang kelaparan. Sekarang kita coba masukin konteks PBNU ke dalam skema ini. Katanya kalau PBNU nggak ambil konsesi tambang, kegiatan dakwah bisa terganggu karena kekurangan dana. Tapi kalau PBNU ambil, ormas atau perusahaan lain bisa nggak kebagian cuan dan kegiatan mereka pun ikut terganggu. Kedengarannya kayak dilema besar ya, tapi pertanyaan sederhananya adalah beneran PBNU bakal bubar kalau nggak nambang? Faktanya NU udah bertahan lebih dari 100 tahun, bahkan bisa ngerayain 1 abadnya secara besar-besaran tanpa harus nyemplung ke dunia tambang dulu. Dan lagi contoh yang dibahas Asy-Syatibi itu krisis pangan alias darurat, hal-hal yang sifatnya doruri. Sedangkan masalah yang kita bahas ini soal pemasukan dan pertumbuhan ekonomi, itu levelnya masih kebutuhan sekunder. Bahasa usul fikihnya persoalan hajiat. Jadi membandingkan antara keduanya itu sebenarnya udah nggak apple to apple seperti yang Gus Ulil dan PBNU lakukan. Jadi di sini Ustadz Wahid cuma mau nunjukin satu hal penting, yaitu kalau kita cuma pakai 1-2 kaedah fikih buat ngebahas masalah sebesar ini, itu sama aja kayak comot-comot hukum sesuai kemauan sendiri. Kaedahnya jadi elastis, liar, dan bisa dimainin sesuai selera. Inilah yang beliau maksud dari awal tulisannya, yaitu eksploitasi kaedah. Nah, klasifikasi ala Asy-Syatibi emang penting, tapi itu baru setengah jalan loh. Itu baru premis mayor kata Ustadz Wahid. Kita masih butuh premis minor, dan ini yang disebut sebagai fiqhul waqi', fikih yang grounded sama realita. Contohnya nih, misalnya hukum potong tangan buat pencuri itu kan udah jelas kan ya. Tapi apa iya Budi yang nyolong lampu Petromak
camat di daerah tambang harus dipotong tangannya juga? Kan belum tentu. Kita harus lihat konteks, kondisi sosial, psikologi, dan data lapangannya. Nah, dalam konteks tambang batu bara oleh PBNU, kita juga butuh data real, bukan cuma debat wacana. Kita butuh laporan dari pakar ekonomi tambang, aktivis lingkungan, yang nggak ekstrim pastinya, yang nggak wahabi lingkungan lah kalau bahasanya Gus Ulil. Kita butuh sosiolog, antropolog, ahli sejarah, dokter, bahkan ekofeminis juga. Semuanya harus dilibatkan. Dan jangan lupa kita juga perlu dengar langsung argumen PBNU. Gimana sih rencana bisnis mereka? Apa SWOT-nya? Apa analisis resikonya? Kalau itu semua nggak ada, kata Ustadz Wahid, ya diskusi kita cuma kayak dosen logika yang bilang semua suami pasti pengen poligami. Terus pas ditanya, Bapak juga pengen ya Pak? Dia malah bilang, aku bilang semua suami titik. Dan dia nggak berani jawab premis minornya. Ya gitulah ya. Jadi sebelum kita ngobrolin soal maslahat, pastiin dulu datanya ada, faktanya jelas, dan kerangka fikihnya lengkap. Biar kita nggak terjebak dalam retorika instan yang enak didengar tapi kosong di dalam. Kalau bahasa usul fikihnya, jangan cuma takhrijul manat, tapi juga harus tahqiqul manat. Sekarang kita masuk ke poin terakhir. Jawaban telak buat logika kampungan beberapa oknum PBNU yang bilang kalau mereka boleh nambang, kenapa NU nggak boleh? Nah, logika kayak gini menurut Ustadz Wahid malah bikin oke, argumen semacam ini memang membuat dilema yang sangat bombastis. Apalagi dalihnya sih kelihatan kuat banget ya. Tambang itu halal, bahaya tambang udah pasti ada kalau selain NU yang mengelola, misalnya korupsi lah dan semacamnya. Dan karena PBNU itu institusi moral, maka mestinya kita bisa jadi pengelola yang lebih baik. Kemudian muncul argumen bahwa kalau yang lain bisa, kenapa kita dibully bahkan sebelum kita mulai? Gus Yahya bahkan bilang begini, kami nggak mau lebih buruk daripada yang lain. Bahkan kalau bisa kami lebih baik. Hukum halalnya udah jelas, sekarang tinggal kita perjuangin biar jadi toyibannya. Kalau kedengaran gombal, ya setidaknya nggak lebih parah dari yang kemarin-kemarin. Nah, menurut Ustadz Wahid, argumen model Gus Yahya ini kedengarannya soft banget sih. Dan benar juga, argumen ini lebih elegan daripada narasi dramatis soal kiamat listrik kalau tambang ditutup total. Kayak yang dibilang Gus Ulil, oke, fikih klasik memang pernah bahas soal ini. Ada kondisi tertentu di mana seseorang boleh menyalip haknya orang lain. Kalau ada potensi bahwa dirinya akan menggunakan hak itu lebih baik. Dan logika gue bakal lebih baik daripada mereka. Ini juga sering dipakai sama orang soleh yang kecebur di politik uang. Alasannya sangat klasik. Toh politik uang kan gak akan hilang, daripada disikat orang jahat, mending gua aja. Minimal gua lah lebih mendingan daripada mereka. Menurut Ustadz Wahid, argumen-argumen semacam ini adalah argumen yang meresahkan. Apa iya mereka lupa dakwah itu kan tugasnya ngilangin kemungkaran, bukan justru nyari dalil buat dalih-dalih kemungkaran. Atau jangan-jangan mereka kayak kisah dai yang ikut judi sabung ayam yang katanya buat menyadarkan penjudi. Oke, mungkin boleh disamakan seperti itu, tapi ya terserah lah, semuanya balik lagi ke selera masing-masing ya. Namun yang pasti satu-satunya obat buat selera yang ngawur, ya pakai logika yang dikawal nurani yang terukur. Nah, Asyatibi punya lapisan ketujuh buat ngadepin dilema kayak gini. Intinya menurut Asyatibi, kalau ada orang ngambil tindakan yang sebenarnya legal secara syariat, tapi dia tahu, bahkan wajib tahu ya, dia tahu bahwa tindakannya bakal bikin orang lain celaka, maka dia tetap salah. Contohnya ya PBNU ini, kalau PBNU tahu, bahkan wajib tahu ya, bahwa tambangnya bisa merusak lingkungan, matiin mata pencaharian orang, atau bikin anak-anak mati di lubang galian, maka ikut nambang itu haram. Dan kalau udah kejadian, mereka wajib tanggung jawab secara penuh. Tapi kan ada juga sudut pandang yang bilang PBNU itu niatnya baik, cuma mau ngelola haknya kok. Iya, tapi kalau lu tahu dampaknya bakal ngerugiin orang lain dan lu tetap jalan terus tanpa kajian mendalam, itu yang disebut taksir, lalai. Dan kelalaian ini tetap gak bisa dimaafkan di mata fikih. Fikih emang realis, tapi jangan lupa dia juga idealis. Kalau idealisme fikih ditinggalin, dia cuma bakal jadi dalih suci buat legitimasi tindakan kotor, alias fiqhud dunya menurut Imam Al-Ghazali. Jadi buat lu yang nanya, kenapa NU gak boleh nambang? Jawabannya bukan karena NU haram punya duit, tapi karena NU gak boleh ikut-ikutan nyemplung ke kolam kotor dengan alasan yang lain juga gitu kok. Kita butuh NU tetap jadi moral force, bukan justru melegitimasi kerakusan dengan label syariah.
Oke, segitu dulu ya teman-teman. Yang barusan gua ceritain semua itu adalah hasil dari apa yang gua pahami, apa yang gua pelajari, apa yang gua baca dari tulisan Ustadz Wahid, dosen gua sendiri dan salah satu orang yang gua anggap sangat kritis dalam melihat isu fikih kekinian. Dan ya, gaya video ini nuansanya agak kayak sorogan kitab kuning ya, tapi versi santai gitu. Bedanya kita nggak pakai bahasa Arab dan yang kita bedah bukan teks gundul, tapi opini publik yang cerdas dan panas. Kalau tadi ada bagian yang agak berlebihan atau kesannya dramatis, ya itu pasti glorifikasi dari gua aja biar narasinya enak didengar dan gak kaku gitu. Oleh karena itu gua tetap saranin banget ke kalian buat baca sendiri tulisannya langsung, karena bisa aja ketika lu baca langsung lu nemu insight yang beda, lu nemu insight yang lebih dalam dan itu bisa jadi bahan diskusi yang sehat. Kalau ada yang bilang, lah ini mah bias, lu kan santrinya, lu kan satu alma mater, lu kan muridnya, ya mungkin iya, oke, gue nggak bisa sepenuhnya netral, tapi yang gue pingin highlight di sini adalah ini loh, ada cara lain dalam memahami fikih pertambangan. Fikih yang ditawarkan Gus Ulil itu oke, sah menurut kalangannya, tapi bukan satu-satunya. Fikih itu luas banget dan santri kayak gua yang kolot, kampungan dan mungkin gak akan viral punya hak untuk mengusulkan tafsir dan temuan yang berbeda. Jadi gak usah buru-buru galau dan skeptis kayak wah ini mah NU sekarang udah jualan tambang ya, udah jadi peliharaan elit ya, udah pakai dalil buat ngumpulin cuan recehan ya. No, 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 no. Itu big no. NU itu gede, di dalamnya ada banyak banget cendekiawan, santri, intelektual yang gak kebagian sorotan media aja, tapi punya pemikiran yang tajam, jernih, dan tetap berpijak pada nilai-nilai yang arif, yang nyambung sama realitas dan habitus sekitar. Fikih gak pernah tunggal, dan suara-suara yang pelan bukan berarti gak penting, bukan berarti gak ada. Justru kadang yang pelan-pelan itulah yang jujur, yang ikhlas, yang gak teriak tapi kerja. Jadi gitu ya teman-teman, kalau lu merasa ini penting, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe biar obrolan kita makin luas, makin kaya perspektif, dan makin dewasa. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.